Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya yakin percaya kita semua diberkati Tuhan hari ini. Hari ini Minggu 19 Juli 2020 kita akan mengikuti ibadah online. Persiapkan hati saudara, persiapkan hidup saudara, bersama-sama kita menikmati berkat Tuhan dalam hadirat Tuhan. Saya yakin percaya Tuhan hadir dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Susah
tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami mau berdoa ya Tuhan Yesus, untuk pemimpin-pemimpin rohani kami ya Bapa, untuk gembala pembina kami ya Yesus Paniko ya Bapa. Kiranya Kau memberkati pelayanannya ya Tuhan Yesus, dimanapun Paniko melayani ya Bapa. Kiranya mujizat boleh terjadi melalui pelayanan Paniko ya Yesus. Kiranya kemuliaan Tuhan boleh terjadi ya Bapa. Kami mau berdoa juga ya Bapa, untuk gembala rayon kami ya Bapa. Kau memberkati Pak ya Yesus, Kau memberkati keluarganya ya Tuhan Yesus. Kiranya setiap pawi pelayanan ya Bapa, dimanapun pawi pelayanan ya Tuhan Yesus, boleh berkenan di hati-Mu ya Bapa. Kemuliaan Tuhan boleh terjadi ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati juga ya Bapa gembala sidang kami ya Tuhan Yesus, Pak Alfredo ya Bapa. Kami mau angkat tangan kami ya Tuhan Yesus untuk Pak Alfredo ya Bapa. Kiranya hikmat yang hanya daripada-Mu ya Tuhan Yesus boleh Engkau curahkan kepada Pak Alfredo ya Bapa. Kiranya setiap pelayanannya ya Bapa boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati kesehatannya ya Bapa, Engkau memberkati keluarganya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau berdoa ya Bapa untuk kota kami Karawang ya Tuhan Yesus. Kiranya boleh ada mujizat-Mu di kota Karawang ya Bapa. Mujizat penuaian boleh terjadi di kota Karawang ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati ya Bapa kota kami ya Yesus. Engkau jauhkan dari segala sakit penyakit ya Tuhan Yesus, krisis ekonomi ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat GBI Dermawan ya Bapa. Kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat GBI Dermawan yang ada di Cemara Jaya ya Tuhan Yesus. Engkau melihat desa Cemara Jaya ya Bapa. Kiranya banyak penuaian jiwa ya Tuhan Yesus yang terjadi di desa Cemara Jaya ya Bapa. Engkau memberkati juga Rengas Dengklok dan Pebayuran ya Bapa. Banyak anak-anak-Mu ya Yesus, umat-umat kepilihan-Mu ya Yesus, ketebusan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati kota Karawang ya Bapa, terutama di Grand Taruma ya Yesus. Kiranya di mana tempat kami boleh beribadah ya Yesus, di Grand Taruma boleh menjadi berkat bagi sekitar kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Kita percaya Tuhan
berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan, sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lama sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Woo! Haleluya! Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, apalagi di saat seperti ini yang masih pandemi COVID-19, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship.
Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita, bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini, melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik. Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tinggikan namamu, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku naikkan syukurku, ku agungkan namamu, ku sembah Kau Yesus,
sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini kembali kami masuk dalam hadirat Tuhan dalam ibadah online hari ini. Kami percaya Tuhan hadir, Tuhan melawat kami dan setiap orang yang menyaksikan ibadah online hari ini. Hidup mereka diberkati, hidup mereka berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan terpujilah Tuhan kekal selamanya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Buat semua jemaat Tuhan, sampai ketemu dalam ibadah online hari ini. Saya ingin membagikan firman Tuhan bagi kita semua yang saya ambil dari 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Saya bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas orang Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Repaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orang yang mengangkatnya, ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Repaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin itu. Ayat 25, tetapi Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai ke dekat Gesa. Perikop dari bacaan kita hari ini adalah Daud memukul kalah orang Filistin. Dan dari nats firman Tuhan ini saya ingin membagikan tema tentang hidup mengalami terobosan dan kemenangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa arti hidup mengalami terobosan dan kemenangan? Yaitu hidup yang penuh dengan persoalan, tetapi bisa keluar dan mengalami kemenangan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita sedang berhadapan dengan hari-hari yang luar biasa, di mana lewat COVID-19 ini, dunia ini seperti tergoncang, termasuk bangsa kita, termasuk orang-orang benar. Banyak yang ketakutan, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang mengalami kesusahan hidup, banyak orang yang tiba-tiba jatuh jadi miskin. Berbagai macam yang dialami oleh orang-orang. Dan kita sekarang ini memasuki di bulan Juli ini, kita terus menghadapi tekanan dari COVID-19 ini. Tapi kita anak-anak Tuhan tidak boleh menyerah menghadapi situasi ini. Kita harus terus bergumul, kita bangkit.
sampai kita mengalami kemenangan. Nah, hari ini lewat bacaan firman Tuhan ini dikatakan Daud mengalami peperangan, Daud mengalami persoalan. Tetapi dari bacaan kita ini, Daud sanggup mengalahkan musuhnya. Daud mengalami kemenangan. Dan kita akan belajar apa yang dilakukan Daud sehingga Daud mengalami kemenangan. Mari kita lihat di ayat 17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas orang Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persoalan Daud adalah orang Filistin datang untuk menangkap dan menyerang dia. Itulah persoalan yang dihadapi oleh Daud. Tapi firman Tuhan dikatakan di ayat 17 ini, Daud masuk ke kubu pertahanan. Saudara, mungkin engkau punya persoalan yang begitu luar biasa. Seperti Daud masuk ke kubu pertahanan. Marilah kita hari-hari ini masuk ke kubu pertahanan. Apa arti kubu pertahanan ini? Saya mengartikan kubu pertahanan ini adalah masuk dalam doa, masuk dalam kehidupan doa. Karena di ayat 19 dikatakan, di kubu pertahanan Daud bertanya kepada Tuhan. Maka itu saya artikan kubu pertahanan di sini berbicara tentang doa. Jadi ketika Daud menghadapi persoalan, dia tidak terlebih dahulu merapatkan barisan pasukannya. Tapi di kubu pertahanan, Daud berdoa, bertanya kepada Tuhan. Biarlah kita hari-hari ini dalam menghadapi segala tekanan yang ada dalam kehidupan kita, yang nomor satu harus kita lakukan, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Katakan amin. Jangan ragu-ragu untuk berdoa. Karena doa itu adalah napas kehidupan bagi kita. Kalau engkau anak Tuhan, kalau engkau percaya bahwa kekristenanmu adalah kekristenan sejati, kekristenan adalah bicara hubungan dengan Tuhan, maka orang yang mengalami hubungan dengan Tuhan, dia akan menganggap doa itu bagaikan napas kehidupan atas kehidupan rohani. Yang kedua, doa itu adalah cara untuk mengaktifkan kuasa Tuhan. Lewat doa kita bisa menggerakkan Tuhan. Elia manusia biasa, tapi ketika dia berdoa, doanya mengubahkan, doanya berdampak. Doa adalah pintu untuk kita masuk ke alam roh. Allah kita adalah roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Orang Kristen harus masuk ke dalam dunia alam roh. Lewat apa kita masuk dalam dunia alam roh? Lewat doa. Karena lewat doa kita akan bertemu dengan Allah kita yang adalah roh. Doa adalah cara atau sarana untuk mendapatkan pengurapan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita butuh pengurapan di dalam kehidupan ini. Bahkan di 1 Tesalonika 5 ayat 17 Rasul Paulus berkata, tetaplah berdoa. Kenapa kita harus tetap berdoa? Karena doa itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita ingin mengalami kemenangan dalam setiap persoalan pergumulan kita hari-hari, jangan andalkan kepandaianmu, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan uangmu. Situasi hari ini uang tidak berarti. Situasi hari ini uang tidak menjadi yang utama. Banyak orang yang punya uang tapi mengalami ketakutan yang luar biasa. Ada orang yang tiba-tiba bunuh diri,
Mereka bukan orang-orang susah, orang-orang miskin, tapi mereka orang-orang yang punya keberadaan. Saudaraku, kalau kita ingin mengalami kemenangan di tengah kondisi COVID-19 ini, nomor satu, mari kita tetap berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya ingin mengajak kita lebih dalam lagi melihat ayat firman Tuhan. Setelah Daud di kubu pertahanan, di ayat 19 dikatakan, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Saudara, yang kedua yang harus kita lakukan hari-hari ini, bertanya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya artikan ini berbicara tentang kehidupan doa yang berfokus kepada Tuhan. Di dalam doa, jangan kita berfokus kepada diri kita sendiri. Di dalam doa, kita harus meniru seperti apa yang Daud lakukan. Dia bertanya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kenapa Daud untuk menghadapi orang Filistin harus bertanya sungguh-sungguh kepada Tuhan? Padahal sebelum orang Filistin datang menyerang dia, Daud sudah banyak melakukan peperangan-peperangan dan Daud selalu mengalami kemenangan. Tapi kenapa ketika orang Filistin ini maju dia harus bertanya sungguh-sungguh kepada Tuhan? Karena selama ini Daud tahu bahwa kemenangannya dalam setiap peperangannya, bahwa kemenangannya dalam setiap persoalannya bukan karena kuat gagahnya Daud, bukan karena kekuatan orang-orangnya Daud, tapi Daud tahu selama ini karena Tuhan menyertai kehidupan Daud. Maka itu ketika di 2 Samuel 5 ayat 17 ini sampai 25 ini, ketika orang Filistin maju ingin menyerang dia, Daud tahu walaupun dia raja, bukan kekuatannya sebagai raja yang mengalahkan orang Filistin. Dia tahu Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatannya. Daud aja yang seorang raja yang punya kekuatan, dia mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, menjadi catatan bagi kita. Kalau hari-hari ini engkau ingin mengalami kemenangan dalam segala lini kehidupanmu, engkau mengalami kemenangan, mari kita berfokus doa sungguh-sungguh bertanya kepada Tuhan. Artinya, kita berfokus kepada apa yang Dia mau, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Tuhan mengizinkan kita mengalami COVID-19 ini. Tuhan mengizinkan kita mengalami mungkin kesulitan ekonomi. Tuhan mengizinkan kita mungkin mengalami sakit penyakit. Saudara, kita harus catat baik-baik. Tuhan izinkan itu karena ada rencana dan tujuan Tuhan atas kehidupan kita. Dia izinkan semua itu bukan untuk menghancurkan hidup kita. Dia izinkan semua itu bukan untuk membunuh hidup kita. Tapi Tuhan izinkan untuk melatih hidup rohani kita, untuk memperkuat otot-otot rohani kita. Maka itu, kalau engkau sedang menghadapinya hari-hari ini, jangan berfokus kepada persoalan. Berfokuslah kepada apa yang menjadi kehendaknya atas persoalan kita. Kita melihat dan belajar kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Dalam Matius 26 ayat 39 dikatakan, ketika Yesus di Taman Getsemani, firman Tuhan katakan, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang Kau kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Doa yang pada akhirnya berserah kepada kehendak Bapa. Tuhan Yesus berdoa, mohon sungguh-sungguh, tapi pada akhirnya Dia berkata, jadilah kehendak-Mu. Bapak Ibu Saudara, kita perlu berkata kepada Tuhan kita, biarlah kehendaknya yang jadi, bukan kehendak kita. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, apa yang Daud lakukan?
Mari kita lihat juga di ayat 19 ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika Daud bertanya kepada Tuhan, dikatakan di sini Tuhan menjawab Daud. Tuhan berkata, "Majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tangan." Yang ketiga dikatakan di sini Tuhan menjawab Daud. Ketika Daud bertanya kepada Tuhan, dia menanti jawaban Tuhan. Dia sabar menunggu sampai Tuhan berbicara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga yang harus kita lakukan hari-hari ini, kita harus menunggu sampai Tuhan menjawab. Di dalam doa kita harus sabar menunggu sampai Dia berbicara. Di dalam doa kita harus sampai menunggu Tuhan memberikan rema bagi kita. Bagaimana supaya Tuhan bisa menjawab? Kita harus memberi waktu kepada Tuhan untuk berbicara. Maka itu di dalam doa, berilah waktu bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Di dalam doa, jangan hanya keinginan kita terus yang kita sampaikan kepada Tuhan. Kita harus memberi ruang bagi Tuhan untuk menyatakan isi hatinya kepada kita. Tuhan menjawab di sini, ini berbicara tentang di dalam doa, biarlah kita mendengar apa yang dikatakan oleh Roh, seperti yang di firman Tuhan Wahyu 2 ayat 19. Bahkan gembala pembina kita sering berkata, dengarlah apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Bahkan ada contoh kedua yang harus kita lihat, Bapak Ibu Saudara. Gembala rayon kita di rayon 8 ini selalu berkata, kita tunggu rema Tuhan. Kita tunggu apa yang Dia mau. Daud dengan sabar menunggu sampai Tuhan berbicara. Begitu Tuhan berbicara, Daud melangkah dan kemenangan ada di pihak Daud. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita butuh rema untuk menghadapi situasi yang ada ini. Anak-anak Tuhan, jangan asal melangkah. Perlu engkau mendapatkan tuntunan. Mungkin itu bersifat rema yang dari Tuhan, mungkin itu dari gembala, mungkin itu dari firman Tuhan yang Bapak Ibu baca. Aminkan, imani. Begitu Anda memastikan bahwa Tuhan sudah berkehendak, Bapak Ibu melangkah dengan iman, dan Tuhan akan menyertai kita. Saya ingin memberi peringatan bagi kita. Kita harus belajar dari 1 Samuel 28 ayat yang ke-6. Ini kisah tentang Saul yang bertanya kepada Tuhan. Tapi dikatakan di sini, dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaraan para nabi. Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Saul bertanya kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawab. Kenapa Tuhan tidak menjawab Saul? Tentu ada alasannya. Bapak Ibu Saudara, ini perlu kita garis bawahi. Tidak semua doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Daud di sini kenapa doanya tidak dijawab? Saya mau katakan karena Saul sembrono. Yang kedua, karena Saul tidak menghormati Tuhan. Saul punya dosa yang sangat besar di hadapan Tuhan. Ketika dia bertanya kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, Tuhan tidak menjawab. Dan ketika Tuhan tidak menjawab Saul, kita tahu akhir dari kehidupan Saul. Berantakan, binasa, kekalahan terjadi atas kehidupan. Saudara, tidak semua doa kita dijawab oleh Tuhan. Untuk itu perlu sikap hati. Daud doanya selalu dijawab oleh Tuhan. Karena Alkitab katakan,
Tuhan menemukan Daud berkenan di hadapannya. Saul doanya tidak dijawab oleh Tuhan karena Tuhan menemukan Saul sembrono tidak menghormati Tuhan. Saudara, peringatan bagi kita ingin saya sampaikan. Engkau yang mengikuti ibadah online hari ini, kalau engkau ingin doamu dijawab oleh Tuhan, milikilah sikap yang hormat dan takut akan Tuhan. Ketika engkau menghadapi, mengikuti ibadah online ini, dimanapun engkau berada, milikilah rasa menyembah yang sungguh-sungguh. Jangan sembrono, saudara. Tidak ada yang melihat Anda, tapi Tuhan selalu melihat kita. Kalau engkau ingin doamu dijawab Tuhan, engkau mengalami kemenangan, milikilah hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan sembrono di hadapan Tuhan. Yang keempat yang ingin saya sampaikan bagi kita, dikatakan di sini, ketika Tuhan sudah menjawab, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Daud maju dan berperang. Dan dikatakan di ayat 20, Tuhan telah menerobos musuhku di hadapanku seperti air menerobos. Daud mengalami kemenangan. Yang keempat yang ingin saya sampaikan dari bacaan ini adalah, setelah kita mendapat rema, kita harus bertindak. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sampai hari ini Tuhan tetap berbicara kepada kita. Ketika engkau sungguh-sungguh berdoa intim kepada Tuhan, Dia memberikan rema, kita harus bertindak. Karena di Yakobus 2 ayat 26 dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Begitu engkau sudah mendapatkan sesuatu dari Tuhan, kita harus langsung melangkah. Kita harus langsung melakukan sesuatu. Yang berikutnya dikatakan di ayat 23. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Sebelumnya di ayat 22 dikatakan, ketika orang Filistin maju sekali lagi dan mengejar di lembah Refaim. Waktu Filistin maju lagi, Daud bertanya lagi kepada Tuhan. Daud ini intim luar biasa dengan Tuhan. Sebelum dia melangkah, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Ini berbicara tentang jangan pakai pola yang lama untuk menghadapi situasi yang ada hari-hari ini. Jangan pakai kemenanganmu yang lalu untuk menghadapi situasi yang ada ini. Kita perlu rema yang baru. Kita perlu tuntunan yang baru. Untuk itu selalu andalkan Tuhan. Di ayat 24, dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin itu. Saudara, ayat 24 ini saya artikan bertindak cepat. Waktu kita sudah dapat rema, kita harus bertindak cepat. Kecepatan kita dengan kecepatan Tuhan harus sama. Jangan sampai Tuhan sudah bergerak, kita bermalas-malasan. Seringkali kegagalan kita karena kita tidak seirama dengan Tuhan. Tuhan mengingatkan Yosua, jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat dengan tabut itu. Demikian juga hari-hari ini. Kalau engkau ingin mengalami kemenangan, kecepatan Tuhan dengan kecepatan kita. Jangan mendahului, jangan terlambat.
harus bersama-sama, unity dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kunci kemenangan kita bersama dengan Tuhan. Saya mau katakan, kalau kita terus mengikuti tuntunan-tuntunan Tuhan, kita bisa mengalami kemenangan di masa COVID-19 ini. Ada orang yang mengalami kesusahan ekonomi. Saya percaya anak-anak Tuhan, dia punya cara yang baru untuk menolong kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti Daud mengalami kemenangan, saya berdoa, setiap kita semua juga akan mengalami kemenangan-kemenangan. Tanganmu di hadapan Tuhan. Saya ingin melepaskan pengurapan. Urabasaka takaralaba, takaralalabalaba. Terima urapan Tuhan. Dia mengurapi kita. Dia mengurapi kita. Dalam nama Yesus, Tuhan memberi kemenangan. Tuhan memberi pertolongan atas kehidupan kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus.